Kosim Sultan adalah seorang wanita yang tidak menerima posisinya hanya sebagai janda di istana Ottoman dan malah menjadi penguasa kekaisaran yang sebenarnya. Dia memiliki efek seperti itu, sehingga setelah kematiannya, para bangsawan di negaranya memutuskan untuk tidak pernah membiarkan seorang wanita menjadi begitu kuat lagi. Kosim berasal dari Yunani. Ada juga sumber yang mengatakan dia berasal dari Bosnia. Dia memiliki nama lengkap beserta gelar Devletlu İsmetlu Mahpaiker Kosim Valida Sultan Aliyetu San Hasretleri, sebagai putri dari seorang pendeta di Pulau Tinos, Yunani. Tapi ini juga belum jelas ya, karena ada juga sumber yang menyebutkan bahwa ayahnya adalah seorang pedagang yang kemudian bermigrasi ke Morea yang pada masa itu merupakan bagian dari Yunani. Nama lahirnya adalah Anastasia. Dia lahir sekitar tahun 1590 di Pulau Tinos, sebuah pulau Yunani di Laut Aegea. Tidak banyak catatan sejarah yang mengupas masa kecilnya dan kehidupannya sebelum masuk ke istana kekaisaran Ottoman. Menurut catatan sejarah, ia adalah seorang budak yang dikirim ke Imperial Harem di Istanbul oleh Beylerbeyi atau pejabat tinggi setingkat gubernur di Bosnia dan dikirim ke Konstantinopel, Istanbul yang merupakan ibu kota Ottoman sebagai hadiah untuk Sultan Ahmed I. Kosim memasuki harem Topkapi Sultan Ahmed I pada usia 15 tahun dan memulai pendidikannya di harem. Kosim Sultan memulai jalannya sendiri dengan mengambil contoh Safiye Sultan dan Hurrem Sultan. Karena kecantikan dan kecerdasannya, membuat Sultan Ahmed jatuh cinta dan mendapatkan favoritismenya dari Sultan Ahmed I. Setelah ia pindah ke Islam, namanya diubah menjadi Mahpaiker, yang artinya dalam bahasa Persia, wajah seperti bulan. Tentu saja nama ini diberikan karena kecantikannya. Karena dia memiliki kulit wajah yang putih dan mulus, oleh Sultan Ahmed I, namanya diganti menjadi Kosim, yang berarti tidak berbulu. Tetapi ada desas-desus lain yang mengartikan nama Kosim mempunyai arti domba yang memimpin kawanan, dalam artian orang yang tahu apa yang harus dilakukan ketika membimbing dan mengarahkan. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dan kecerdasannya. Namanya menunjukkan sifat kepemimpinan Mahpaiker yang menunjukkan dirinya di tahun-tahun berikutnya. Setelah lama tinggal di harem, Kosim akhirnya dinikahi oleh Sultan Ahmed I dan menjadi istri sahnya. Setelah menjadi istri sah, Kosim pun menjadi Haseki Sultan di Kekaisaran Ottoman. Sebagai Haseki Sultan Ahmed, Kosim dianggap permaisuri favoritnya dan melahirkan banyak anak-anaknya. Selama menjadi Haseki Sultan, dia menerima gaji sebesar 1000 asper sehari. Sebagai ibu dari sejumlah putri, dia memiliki hak untuk mengatur pernikahan mereka yang memiliki kepentingan politik. Berikut adalah nama putra dan putri Kosim Sultan dengan Sultan Ahmed I. Sultan Ahmed I meninggal pada tanggal 22 November 1617 dalam usia 27 tahun. Jenazahnya disemayamkan di dekat Masjid Sultan Ahmed, Istanbul. Kosim pun menjadi janda pada usia 28 tahun setelah 14 tahun masa pernikahannya. Dengan meninggalnya Sultan Ahmed menjadikan Kosim sebagai permaisuri tunggal. Pada hari yang sama, setelah meninggalnya Sultan Ahmed, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikannya di atas tahta.
Pilihan paling tepat adalah Şehzade Mustafa yang merupakan adik Sultan Ahmed, atau Şehzade Osman yang merupakan putra pertama Sultan Ahmed dari istri pertamanya yaitu Mahfiruz yang merupakan saingan dari Kösem Sultan. Kösem Sultan ingin memastikan bahwa anaknya Murad IV akan menjadi sultan di masa depan, dan saat ayahnya wafat, Murad IV masih kecil dan tidak mungkin menjalankan tugas sebagai sultan. Maka dari itu, dia pun mengupayakan agar kekuasaan tidak langsung berpindah ke tangan Utsman II, sehingga dia mengusung Pangeran Mustafa yang merupakan adik Sultan Ahmed I untuk menjadi sultan. Sebenarnya secara umum, ketika seorang sultan meninggal, salah satu putranya seharusnya yang naik tahta menggantikannya. Tapi pada kenyataannya, Kösem berusaha untuk melindungi putra-putranya sendiri. Dia berhasil meyakinkan pejabat negara, sehingga setelah melakukan musyawarah di pengadilan Ottoman, diputuskan bahwa Pangeran Mustafa yang merupakan saudara Sultan Ahmed I dinobatkan sebagai sultan yang memimpin Ottoman dan bergelar Sultan Mustafa I. Alasan pengangkatan Mustafa sebagai sultan karena Mustafa dianggap pangeran yang lebih tua dan memiliki klaim terbaik atas tahta Ottoman. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Sultan Ahmed I sewaktu beliau masih hidup, bahwa yang berhak menjadi sultan ialah yang paling tua dari para pangeran. Maka karena Sultan Mustafa dianggap sebagai yang paling tua, dia pun akhirnya diangkat menjadi sultan. Dia pun menjadi sultan pertama yang mewarisi tahta dari saudaranya dalam sejarah Ottoman. Diangkatnya Pangeran Mustafa sebagai sultan sebenarnya merupakan keberhasilan Kösem Sultan dalam mengatur strategi politik. Dia mampu mencegah putra sulung Ahmed I, yaitu Utsman, untuk menjadi sultan. Usahanya ini juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh pasukan Janissary yang pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan Ottoman. Para pemimpin Janissary melihat adanya peluang untuk mengendalikan pemerintahan jika Ottoman dipimpin oleh pemimpin yang lemah. Di sisi lain, Kösem Sultan juga memperkuat posisinya sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam rumah dinasti Utsmani. Awalnya Mustafa menolak untuk memerintah sebagai sultan. Dia mengklaim bahwa dia tidak tertarik pada masalah negara. Namun negarawan memutuskan untuk mengabaikan masalah tersebut. Mustafa diketahui mempunyai sakit mental dan dianggap tidak kompeten dalam memimpin. Sehingga melalui Mustafa ini, Kösem mampu menjalankan kekuasaan. Kösem Sultan memegang kekuasaan yang cukup besar selama masa pemerintahan saudara iparnya ini. Namun, kekuasaan Kösem tidak bertahan lama karena Mustafa digulingkan 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Februari 1618. Hanya 96 hari setelah naik tahta, dan digantikan oleh Şehzade Osman, putra Sultan Ahmed I dengan istri pertamanya, Mahfiruz Hatis Sultan. Utsman kemudian menjadi sultan dan bergelar Utsman II. Ini artinya Kösem Sultan pengaruhnya dikalahkan saat itu oleh ibu Utsman II yang juga istri Sultan Ahmed I, yaitu Mahfiruz yang merupakan saingan terberat Kösem Sultan saat itu. Dalam masa pemerintahan Utsman II, Kösem dikirim ke Istana Lama di Eski Saray dan tetap di bawah pengawasannya. Tetapi Kösem Sultan tidak menerima naiknya Sultan Utsman II begitu saja. Kösem Sultan melakukan kerjasama dengan Janissary untuk menyingkirkan Utsman II yang bagi pihak Janissary dianggap terlalu banyak menuntut perubahan dalam pemerintahan. Sultan Utsman II memimpin di usia yang masih sangat muda. Dia diangkat menjadi sultan saat dia masih berusia 13 tahun. Meskipun masih sangat muda, Utsman II memiliki semangat pembaharuan yang diwariskan dari ayahnya, Sultan Ahmed I. Di antara langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Utsman II ialah dia berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang di kerajaan Ottoman. Pada tahun 1621, ibu dari Utsman II yaitu Mahfiruz meninggal dunia.
karena sebab yang belum diketahui dengan pasti hingga kini. Sebagian berpendapat bahwa Qasim Sultan memiliki andil dalam kematian Mahfairuz, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Qasim Sultan bekerja sama dengan beberapa petinggi istana untuk menyingkirkan Mahfairuz karena dianggap menjadi sandaran Utsman II dan sekaligus saingan terkuat Qasim Sultan di istana. Setelah itu, Qasim Sultan memperkuat persekutuan dan kerjasamanya dengan para pemimpin Janitsary untuk menyingkirkan Sultan Utsman II. Dia pun melakukan konspirasi yang berujung kepada terbunuhnya Sultan Utsman II. Sultan Utsman II meninggal pada tahun 1623, genap 5 tahun pada masa pemerintahannya. Setelah meninggalnya Utsman, Mustafa I dikembalikan ke posisinya sebagai Sultan penguasa Ottoman untuk yang kedua kalinya. Masa kekuasaan Mustafa I ini masih merupakan masa transisi sebagai perantara dan waktu penantian sampai Murad IV tumbuh dewasa dan nantinya mampu memimpin sebagai Sultan Kerajaan Ottoman. Tetapi Mustafa secara mental tidak stabil dan tidak mampu memerintah. Hal ini menyebabkan deposisinya diberikan kepada putra Qasim, yaitu Murad IV. Putra Qasim, Murad IV, yang kala itu masih berusia 11 tahun, menjadi Sultan Ottoman ke-17, menggantikan Utsman II pada tanggal 20 Januari tahun 1623. Karena Sultan Murad IV masih berusia 11 tahun ketika menjadi kaisar, sehingga Qasim bertindak sebagai bupati atau walinya, dan dia mendapat gelar Valide Sultan atau Ibu Sultan. Hal ini memberikan Qasim posisi yang kuat, lengkap dengan kemegahan, dan telah mendapatkan otoritas yang jauh lebih besar dalam beberapa generasi terakhir, terutama karena otoritas Wazir Agung telah berkurang. Selama masa pemerintahan Murad IV, Qasim pada dasarnya memerintah dan secara efektif menjalankan kekaisaran. Dia juga ikut menghadiri pertemuan kabinet dari balik tirai. Qasim Sultan sekarang mulai memerintah negara atas nama putranya. Dia memerintah sebagai bupati selama 10 tahun. Ketika Murad menjadi cukup dewasa untuk mengambil alih kekuasaan penuh sultan, dia melepaskan perwalian. Pada tahun 1632, Murad memerintahkan ibunya berhenti untuk mengurusi semua kegiatan politik. Dan dia pun memberikan ancaman kepada ibunya bahwa jika ibunya melanggar peraturan tersebut, maka Murad IV tidak akan segan-segan untuk mengasingkan Qasim Sultan dan menjauhkannya dari istana Topkapi. Saat Sultan Murad IV berkuasa, dia melakukan berbagai perbaikan dan menghancurkan kekuatan para pemberontak dengan tangan besi. Dia menghukum semua yang melanggar perintahnya. Sultan Murad IV juga memiliki kemampuan perang yang mumpuni. Dia pun memimpin sendiri pasukannya dalam berbagai peperangan. Setelah kondisi dalam negerinya membaik, maka dia pun bersiap-siap untuk mengembalikan kejayaan Ottoman dengan cara melakukan perluasan dan berusaha merebut kembali wilayah Irak dari Safaiyah. Kemampuannya yang luar biasa dalam memimpin pasukan dan pemerintahan mengingatkan kita pada masa keemasan Ottoman pada masa Sultan Sulaiman Al-Qununi. Sultan Murad IV juga dianggap sebagai sosok yang cukup kejam karena sejarah mencatat bahwa dia melakukan tradisi Sultan Utsmaniyah sebelum-sebelumnya yang sejak masa pemerintahan Sultan Bayezid I menghabisi saudara-saudaranya sesama keturunan dinasti Utsmani untuk menghilangkan persaingan dalam perebutan kekuasaan. Sultan Murad IV tercatat menghabisi saudaranya yang juga putra mahkotanya, yaitu Bayezid saat berusia 23 tahun. Lalu dia pun menghabisi saudaranya yang lain, yaitu Sulaiman. Kedua saudaranya itu dimakamkan di makam ayah mereka Sultan Ahmed I. Lalu tidak lama kemudian, dia juga memerintahkan untuk menghabisi adik laki-lakinya yang lain, yaitu Qasim. Dia juga sempat berniat menghabisi saudara kandungnya yang lain, yaitu Ibrahim I, untuk menjaga stabilitas Daulah Utsmaniyah. Namun niat tersebut ditentang oleh berbagai kalangan, termasuk ibunya, yaitu Qasim Sultan. Karena dia takut nantinya tidak akan tersisa lagi keturunan Daulah Utsmaniyah dari kalangan laki-laki.
Karena telah banyak pangeran-pangeran yang dihabisi di masa Murad IV dan di masa-masa sebelumnya. Berkat bujukan ibunya, akhirnya Ibrahim selamat dari eksekusi. Dengan demikian, ini mencegah kepunasan dinastinya. Sultan Murad meninggal pada tahun 1640 pada usia 27 tahun. Dia tidak memiliki anak karena setiap dia dikaruniai anak, anaknya meninggal saat masih kecil. Tahta kemudian pergi ke Ibrahim, satu-satunya putra Qasim yang tersisa. Sosok yang sebelumnya tidak diperhitungkan sebagai calon sultan. Ibrahim tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Murad IV. Sultan Ibrahim diriwayatkan memang memiliki permasalahan dalam kejiwaan. Bahkan sebagian menjulukinya dengan Sultan Gila. Sebagian berpendapat bahwa masalah kejiwaannya itu muncul karena dia menyaksikan ketiga saudara kandungnya dihabisi oleh kakaknya sendiri, yaitu Murad IV. Ditambah lagi pertumpahan darah dan berbagai konspirasi yang dia saksikan di istana yang juga kerap terjadi pada masanya. Maka di masa Ibrahim I, Qasim Sultan akhirnya kembali menjadi penguasa mewakili putranya. Namun pada akhirnya Ibrahim I menyadari bahwa ibunya sudah masuk terlalu jauh dan terlalu dalam lingkaran kekuasaan. Maka dia pun meminta ibunya untuk berhenti mengatur pemerintahan. Qasim pun kehilangan pengaruh dan kekuasaan politiknya. Dia pensiun ke istana musim panas di luar Topkapi. Pemerintahan Ibrahim I ditandai dengan pengabaian dan salah urus. Ibrahim lebih menyukai kesenangan istana bagian dalam dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan selirnya. Meskipun Qasim Sultan absen dari istana, hubungan dan pengaruhnya di istana tetap utuh. Pada tahun 1648, dengan kekaisaran dalam keadaan menyedihkan, Qasim dan pejabat pengadilan lainnya berkonspirasi melawan Ibrahim, dan Janisari menggulingkannya. Selama tahun-tahun bermasalahnya, dia mungkin bersumpah untuk tidak pernah kembali ke istana lama. Sultan Ibrahim digulingkan pada tahun 1648, dan putranya Mehmed IV diangkat menjadi sultan pada tanggal 8 Agustus 1648 pada usia 6 tahun dan membutuhkan seorang bupati. Dan Qasim sekali lagi menjalankan pemerintahan. Gelar Valide Sultan secara alami diberikan kepada ibu Mehmed, yaitu Turhan Sultan. Tetapi Qasim tetap menjadi atasannya dengan gelar baru, yaitu Buyuk Valide atau Nenek Sultan. 10 hari kemudian, setelah kenaikan Mehmed IV, Ibrahim dieksekusi. Beberapa sumber mengklaim bahwa eksekusi diperintahkan dengan persetujuan Qasim. Qasim dihormati selama masa pemerintahannya dan mendapat dukungan dari Janisari yang merupakan unit infanteri elit. Namun, pada masa pemerintahannya sebagai bupati, Qasim juga mengalami penurunan pendukung. Qasim juga mendapatkan saingan politik, yaitu Turhan Sultan. Turhan Sultan adalah selir favorit Ibrahim dan ibu dari Mehmed IV. Alasan mengapa dia tidak menjadi bupati untuk putranya adalah karena Qasim lebih berpengalaman dalam memerintah dan telah memberikan posisi penting kepada pendukungnya di pengadilan. Namun, Turhan Sultan akhirnya mendapatkan fraksi di dalam pengadilan. Dia didukung oleh kasimnya, yaitu Sulaiman Aga dan Wasir Agung Pasha. Persaingan ini menyebabkan kerusuhan di seluruh kekaisaran. Qasim dan Janisari berusaha untuk menggulingkan Mehmed IV dan Turhan Sultan dengan menobatkan putra kedua Ibrahim yang bernama Sulaiman dan menjadikan ibunya Dilasub, istri lain dari Ibrahim, sebagai ibu suri. Namun, Turhan Sultan mengetahui rencana Qasim. Maka pada tanggal 2 September 1651, Turhan Sultan menggunakan Sulaiman Aga dan pengikutnya untuk membunuh Qasim. Dia dicekik dengan tali tirai tempat tidurnya. Jenazahnya dibawa keluar dari istana Topkapi dan akhirnya dimakamkan di mausoleum di samping Sultan Ahmed I suaminya. Qasim meninggal di usia 61 tahun. Ketika berita kematian Qasim Sultan diumumkan pada tanggal 3 September 1651, menimbulkan kesedihan di kalangan masyarakat. Mulai hari berikutnya,
masjid dan pasar di Istanbul ditutup selama 3 hari. Pembunuhan Qasem memicu kegemparan politik dan gelombang pembalasan. Setelah pembunuhan Qasem, Turhan Sultan dan Wazir Agungnya harus mengeksekusi para pendukung Qasem karena pengaruh yang mereka pegang di pengadilan. Namun ini menyebabkan kemarahan di antara orang-orang itu, dan Turhan Sultan terpaksa melepaskan Wazir Agungnya, yaitu Wazir Agung Pasha, yang telah melakukan eksekusi kepada Qasem. Qasem dikenal karena pengaruhnya yang kuat di dalam kekaisaran. Namun, ini membuat sejarawan memandangnya sebagai orang yang haus kekuasaan dan sangat ambisius untuk berkuasa, sehingga dia tega dan memainkan peran utama dalam pembunuhan anaknya sendiri, yaitu Ibrahim. Dari pandangan negatifnya, juga ada pandangan positif yang dilakukan Qasem selama berkuasa, di mana Qasem juga berjasa memberi makan ribuan orang. Pada tanggal 3 September 1651, 10.000 orang kelaparan di Istanbul. Dapur umum yang dia dirikan memberi makan orang miskin yang kelaparan di kota. Dia memberi makan rakyatnya dan bekerja siang dan malam. Qasem juga membuat amal dan sumbangan baik untuk orang-orang dan kelas penguasa di negara bagian. Dia akan meninggalkan istana dalam penyamaran setiap tahun di bulan Rajab Islam untuk secara pribadi mengatur pembebasan debitur yang dipenjara dan pelanggar lainnya, tidak termasuk pembunuh, dengan membayar hutang mereka atau membalas kejahatan mereka. Dia juga menyediakan mas kawin bagi pengantin putri dari keluarga miskin dan gadis pelayan yang dilatih olehnya, lalu menikahkan mereka dan memenangkan kepercayaan mereka. Dia juga membangun Masjid Cinili dan sebuah sekolah di dekatnya, yang dibangun di Sukudar pada tahun 1640. Selain itu, dia juga membangun masjid-masjid kecil dan air mancur. Madrasah Valide di Anadolu Kafagi, air mancur di Yenikapi, Masjid Valide Han, air mancur di Besiktas dan Eyüp, dan Valide Karavanseri di Akmacilar, Yokosu dibangun. Dia juga membangun air mancur yang dibangun di luar ibu kota. Sejarah juga mencatat, selama berkuasa, dia juga salah satu wanita paling berkuasa dalam kerajaan Utsmaniyah. Kebijakan yang pernah ia buat selama dia memerintah adalah mewajibkan para pemilik budak agar memerdekakan budaknya setelah bekerja selama 3 tahun. Selama hidupnya, Qasem dan semua dari 6 sultan yang memerintah pada periode ini memangkas anggaran istana. Qasem tidak memiliki belas kasihan untuk musuh-musuh politiknya, tetapi dia tampaknya peduli pada orang-orang miskin yang meminta bantuan kepadanya. Setelah kematian Qasem, Pasha berpengaruh memutuskan bahwa tidak ada wanita lain yang dapat memerintah Kekaisaran Ottoman. Itu adalah akhir dari periode yang berpengaruh bagi wanita di Istana Topkapi, dimulai oleh Hurrem Sultan di paruh pertama abad ke-16. Tapi kenyataannya, Qasem bukan wanita terakhir yang berpengaruh di Ottoman. Soalnya, Turhan Sultan atau menantunya diberi kekuasaan setara dengan Sultan sendiri. Tapi Qasem adalah Haseki Sultan terakhir yang berpengaruh di Ottoman sejak Hurrem Sultan. Dengan demikian, Qasem adalah seorang wanita yang kuat, yang melakukan apa yang dia butuhkan dengan melestarikan tahta untuk anak-anaknya. Bahkan putra yang menjadi musuhnya menghormatinya sebelum kejatuhan. Dia dianggap sebagai Valide Sultan paling kuat dalam sejarah Ottoman. Hurrem Sultan menonjol sebagai Haseki Sultan terkuat. Qasem Sultan terlibat dalam urusan politik, meskipun tidak sepenuhnya, dan memainkan peran penting dalam transformasi sistem suksesi. Qasem Sultan secara pribadi memegang kekuasaan de facto dan administratif negara selama hampir 30 tahun dengan putra dan cucunya, dan ia hampir menantang dominasi Patriarki Ottoman dengan melenyapkan semua musuh internal dan eksternal dan negarawan yang ingin memiliki kekuasaan atas kekaisaran dengan catur politik yang dimainkannya. Hidupnya telah menjadi subjek novel, drama, serial film, dan opera. Berada di harem Ottoman, dia adalah salah satu tokoh wanita terpenting dalam sejarah
yang telah menjadi simbol dominasi wanita, dan seperti yang dikatakan orang Eropa, dia adalah seorang ibu suri. Di sini akan saya tulis beberapa gelar yang diberikan kepadanya. Itu tadi kisah sejarah yang saya bahas hari ini tentang Qasim Sultan. Akhir ceritanya sangat tragis sekali ya, dibunuh oleh menantunya sendiri. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kisah Qasim Sultan ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada yang kurang dalam materi penyampaian saya tentang cerita hari ini, silahkan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.